Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Agribisnis, kelas 3C, angkatan tahun 2019, akan melakukan wawancara terhadap wirausahawan muda untuk memenuhi mata kuliah kami, yaitu karir dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Ade Ayu Andriani, NIM 143. Saya Salsabila Zahra, NIM 157. Saya Andra Azhari Siregar, NIM 164. Saya Firda Puspa Febriana, NIM 174. Saya Putri Melati Sukma, NIM 150. Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Oh gitu ya. Saya juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan teman-teman semuanya. Nama saya Dwiki Darmawansa, sama masih mahasiswa, juga sama teman-teman dari jurusan peternakan, sama kampusnya, sama fakultasnya. Jadi mungkin pernah ketemu di kampus itu ya. Saya mungkin itu aja. Asalnya sih dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Iya. Itu, Kak, apa mungkin nama usaha sekarang ini yang sedang dijalankan? Oh iya, berkaitan dengan usaha, saya berangkat dari istilahnya background pendidikan saya di peternakan. Saya lagi merintis usaha di bidang penggemukan dan pengembangan biakan sapi, terutama sapi Bali. Nama istilah kalau dibilang perusahaan belum PT ya, tapi masih berbadan hukumnya CV, Wahyu Berkah Farm. Sudah berapa lama sih untuk usaha ini itu sudah berjalan gitu, Kak? Kalau sistem beternaknya, istilahnya kalau kita ini secara tradisionalnya mungkin sejak tahun 1990 sudah mulai beternak dari turun dari ayah begitu, tapi masih sistemnya masih tradisional. Tapi kalau untuk mulai pengurusan secara modern, istilahnya lebih kekiniannya mulai tahun ini, mulai dari pandemi kemarin. Kebetulan saya pulang ke kampung untuk memulai itu semua gitu. Itu Kak, mungkin dalam usaha Kakak memiliki visi misi. Visi misi apa Kak yang Kakak terapkan dalam usaha ini? Ya sebentar. Sebenarnya saya enggak terlalu mempersiapkan ini ya, karena nggak tahu juga istilahnya apa saja yang diwawancarakan gitu. Sebenarnya saya mau share ini tapi nggak bisa masuk ini. Saya ada kok PPT-nya. Sebentar ya. Karena cukup panjang kalau dibilang background daripada usaha ini, kami di Wahyu Berkah Farm itu mengusung social entrepreneur. Jadi masyarakat secara luas itu bisa merasakan daripada bisnisnya yang insya Allah saya jalankan hari ini. Gitu. Kalau berkaitan dengan visi, sebentar ya. Ya, kalau visinya membangun peternakan sapi yang lebih efisien dan efektif, sehingga mampu menyiapkan sapi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Perlu dijelaskan dulu ya? Nggak apa-apa, Kak. Jelasin aja. Oh ya, kalau saya visinya ini berangkat dari istilahnya selama ini kan terutama di daerah saya belum maksimal dalam hal pengolahan dari mulai pembibitannya, breeding atau bahasa sampai dengan fattening. Fattening itu adalah penggemukan, proses penggemukan sampai dengan hasil olahan istilahnya daging. Nanti daging itu mau dibawakan kemana itu belum secara maksimal, makanya
di situ lebih efisien dan efektif, artinya tepat sasaran. Nah, peternak-peternak kecil juga itu harus kita berikan istilahnya pemahaman atau wawasan bagaimana sih untuk mengakses pasar, bagaimana beternak dengan baik, bagaimana cara untuk menggemukkan secara cepat, nah, sehingga angka-angka kerugian di petani peternak itu bisa ditekan. Nah, itu berkaitan dengan efisien dan efektif. Kalau kita berbicara berkualitas, tentu sistem pemeliharaan kita yang baik, manajemen istilahnya kesehatan, manajemen pemeliharaan, perhatikan pakan, itu akan menentukan kualitas yang nanti dihasilkan. Itu yang diharuskan. Apa yang kita harapkan, sehingga daging yang kita makan, kandungan proteinnya bagus, sehingga kebutuhan protein hewani di Indonesia bisa tercukupi. Kalau kita lihat data bahwa tahun sampai dengan 2020 ini konsumsi daging Indonesia itu masih rendah sekali. Jadi kita harus memenuhi itu. Begitu. Kalau yang mendasari ide yang mendasari Kakak melakukan usaha ini tuh apa sih, Kak? Sebenarnya. Iya, kalau ide sih sebenarnya kalau di dalam idealisme saya bahwa setiap orang yang berpendidikan itu wajib untuk mentransformasikan ilmunya itu ke masyarakat secara luas, sesuai dengan keahliannya kita masing-masing. Nah, makanya saya turun langsung ke lapangan, istilahnya untuk mendampingi para petani peternak, sehingga mereka juga bisa bersaing gitu, tidak dibohongi oleh pedagang, tidak istilahnya makelar-makelar yang nakal itu. Bahwa selama sampai hari ini kita itu peternak-peternak kita itu masih sedikit berkaitan dengan pemahaman keilmuannya, berkaitan dengan cara manajemen pakannya, manajemen kesehatannya dan sebagainya, sehingga tidak maksimal. Nah, itu yang menjadi dasar daripada untuk istilahnya dalam usaha ini. Nah, di dalam Wahyu Berkah Farm itu nanti ada sistem kemitraannya. Jadi yang mengelola itu nanti kita sebagai Wahyu Berkah Farm, nanti ada kelompok binaan dari teman-teman peternak gitu. Jadi saling komunikasi begitu. Kalau gitu, bagaimana awal usaha Wahyu Berkah Farm ini bisa berjalan dan berkembang sampai saat ini? Minta tolong ulangi, agak putus-putus. Oh, ya saya ulangi Bang. Gini, bagaimana sih awal mula Wahyu Berkah Farm ini bisa berjalan dan berkembang hingga sampai saat ini? Ya, memang kalau untuk secara sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa secara beternak secara tradisionalnya memang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kalau untuk sistem istilahnya lebih modernnya, sistem yang lebih intensif dan lain sebagainya, itu sejak 2020. Memang ada beberapa kendala yang dimulai berkaitan dengan istilahnya sentimen daripada masyarakat atau peternak-peternak lokal, bahwa ngapain sih sistem yang kamu gunakan itu seperti ini, istilahnya cibiran yang negatif gitu pasti ada ketika kita mau turun lapangan dengan menginformasikan seperti itu juga istilahnya banyak penolakan dan sebagainya, karena sistem pemeliharaan sapi di Bima itu sedikit cerita bahwa itu mereka itu dilepas liarkan gitu. Jadi yang punya itu tinggal duduk di rumah aja, kapan ternak itu akan dijual dan sebagainya. Kalau ilmunya saya bahwa peningkatan produksinya itu sangat rendah karena hanya makan makanan yang seadanya, tidak dikontrol, tidak kesehatannya tidak tahu dan sebagainya. Jadi perlu untuk istilahnya manajemen gitu, manajemen untuk pemeliharaan. Itu sih yang berat, untuk mengubah itu yang berat. Tapi kalau di Wahyu Berkah Farm memulainya itu karena
harus menceritakan dulu ke orang tua, karena orang tua juga nggak langsung terima begitu. Jadi itu sih tantangannya untuk merubah pola pikir itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang menerima dan sebagainya. Sudah mulai berjalan dengan baik lah. Kira-kira begitu. Iya. Lalu siapa target segmentasi pasar dan target konsumennya? Kalau di Wahyu Berkah Farm ada 2 berkaitan dengan, karena sistem pengembangbiakan atau breeding itu dan sistem fattening atau penggemukan. Nanti breeding ini yang dikeluarkan itu adalah sapi bibit yang umurnya 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Nah, segmen pasarnya ini itu adalah para pengusaha yang nanti akan melanjutkan orang-orang yang mau menggemukkan sapi itu. Jadi pengusaha atau peternak-peternak lokal begitu. Jadi mereka itu beli bibit. Nah, kalau untuk pasarnya sampai sejauh ini di wilayah kota, Kabupaten Bima, terus Dompu dan Sumbawa itu sudah kita jangkau. Sampai yang terjauh kami pernah kirim ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, target selanjutnya berkaitan dengan sapi penggemukan setelah fattening ini, penggemukan itu adalah sampai pasar Jabodetabek. Jadi kita juga pernah kirim ke Cibubur gitu. Jadi di Tangerang juga itu kita sudah pernah kirim. Jadi kalau untuk kirim yang jauh seperti itu harus dalam jumlah yang besar, karena kita harus menggunakan kapal laut ya. Begitu. Kalau sampai hari ini berkaitan dengan pasar berkaitan dengan daging, kita juga udah mulai masuk ke rambat itu. Memang niatan kami dari Wahyu Berkah Farm ini istilahnya dari hulu sampai hilir, mulai dari pembibitan sampai dengan pengolahan daging. Jadi kalau untuk daging, pasaran daging itu masih di daerah kecamatannya kami dan di daerah Kota Bima saja. Itu. Untuk strategi promosi yang dilakukan di Wahyu Berkah Farm ini sendiri itu apa sih gitu? Strategi mungkin sampai sejauh ini saya rasa itu masih kurang sekali berkaitan dengan promosi. Mungkin yang sudah kami lakukan itu adalah melalui Instagram, melalui Facebook, dan pamflet banner di masing-masing kecamatan, dan informasi-informasi istilahnya dari mulut ke mulut saja. Sejauh ini baru itu saja. Tetapi yang saya nilai itu masih jauh daripada apa yang saya ketahui, bahwa dalam hal melakukan promosi ada yang jauh lebih daripada itu gitu. Mungkin nanti akan istilahnya karena hari ini masih berkembang, mungkin istilahnya media dan propagandanya juga masih diperbaiki, diperbesar lagi lah begitu. Baik Kak, mengulang dari Kakak tadi, di akun Instagram juga terdapat postingan yang mana di dalamnya itu memuat mengenai alur atau harapan perkembangannya usaha ini sampai pada tahap pengolahan dari hulu ke hilir. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu dari hulu sampai hilir itu bagaimana? Ya, kalau teman-teman bisa akses di Instagramnya Wahyu Berkah Farm itu minim sekali postingan dan sebagainya, karena memang istilahnya belum ada orang istilahnya dibilang profesional untuk memegang akun Instagram. Harapannya ke depan itu menjadi salah satu poin untuk istilahnya memaksimalkan media sosial. Begitu. Termasuk website juga ya, karena zaman sekarang website, istilahnya media sosial juga istilahnya banyak diakses oleh pengguna begitu. Nah, berkaitan dengan
dari hulu ke hilir memang Wahyu Berkah.Farm memegang istilahnya mengangkat social entrepreneur ini dalam salah satu misinya membuka lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat lokal atau penduduk lokal. Nah, dari hulu ke hilir, mulai dari sapi itu mulai beranak, itu kita manajemen pemeliharaan, terus sampai dengan masuk usia penggemukan. Ini sampai detail nggak? Saya ceritakan ini. Detail nggak dari awal sapi itu lahir sampai masuk ke rumah potong? Bagaimana? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Oh, iya, biar istilahnya saya sharing juga sama teman-teman agribisnis mungkin inilah. Sapi itu lahir begitu, mulai sapi itu istilahnya sebelum lahir dipersiapkan induknya berkaitan dengan indukan yang baik dan kualitas bagus sebagai calon induk, itu dipelihara dan dikasih makan dengan pakan yang berkualitas juga gitu. Jadi ketika sapi itu siap dikawinkan, pejantannya juga harus yang istilahnya yang kualitasnya baik. Kita perhatikan juga kondisi pejantannya dan sebagainya. Nah, kita setelah itu menunggu 10 bulan, baru sapi itu baru melahirkan. Anak-anak sapi ini dipelihara sampai dengan 1,1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ini istilahnya pemeliharaannya semi intensif aja, semi intensif, dan nanti mulai 1,8 umur 1 tahun 8 bulan, udah masuk umur 2 tahun, masuk di kandang penggemukan atau kandang fattening. Nah, ada 2, dia hanya berhenti di Wahyu Berkah.Farm itu di umur 1,8 itu langsung dijual. Biasanya kita akan kirim ke Kalimantan atau ke Jakarta itu, misalnya kan satu kali pengiriman itu bisa 300 atau enggak langsung 500 dalam kuota kapal ternak. Nah, atau dilanjutkan ke umur 2 tahun sampai dengan biasanya sih kita melakukan penggemukan cukup dengan 4 bulan atau 100 hari gitu. 100 hari itu masuk ke kandang fattening. Nah, setelah kandang fattening dimakan secara intensif, dikasih makan secara intensif, itu peningkatan bobot badannya kita memiliki target dari namanya PBBH. Jadi mungkin setiap minggu atau setiap bulan kita mengukur kenaikan bobot badannya. Terus setelah itu ketika bobot badannya udah siap dipotong, nanti akan sebagian untuk masuk ke dalam RPH. Alhamdulillah kita di bulan kemarin Wahyu Berkah.Farm sudah mulai untuk grand opening terkait rumah potong hewannya. Nah, itu berkaitan dengan hulu ke hilirnya. Jadi mulai dari pembibitan sampai dengan pemotongan pengolahan. Mungkin PR ke depan, istilahnya semoga aja lah kita berdoa secara bersama bahwa targetnya nanti mungkin masuk ke dalam pengolahan untuk istilahnya seperti sosis ataupun abon dan sebagainya. Kita juga memikirkan untuk sampai ke tahap sana. Jadi sapi yang selesai penggemukan yang tidak masuk ke dalam RPH-nya kami mungkin diambil sama pedagang lokal atau dikirim ke luar pulau. Begitu. Kalau dari program-program di usaha Wahyu Berkah.Farm ini, ada nggak sih Kak program yang ingin dikembangkan lagi? Ya, berkaitan dengan program sebenarnya di periode kemarin Oktober sampai ini masih berjalan. Nanti periodenya berakhir di bulan Januari. Saya
merancang berkaitan dengan sistem proyek penggemukan sapi Bali dengan sistem saham. Nah, ini banyak orang yang masih baru mendengar itu. Nanti sistem saham itu kalau harapannya ke depan yang ingin saya kembangkan itu seperti membuat platform digital. Jadi semua orang bisa akses melalui aplikasi masing-masing, bisa pantau di HP-nya masing-masing berkaitan dengan sistem pemeliharaannya, jam kasih pakannya, kesehatannya. Jadi anak-anak muda atau orang-orang yang tidak bisa akses langsung ke ke dunia peternakan, misalnya guru tetapi hobi beternak. Nah, guru yang hobi beternak bisa beternak di Wahyu Berkah Farm melalui platform digital. Sebenarnya platform digital yang seperti ini sudah banyak, istilahnya seperti Ternanesia ataupun dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengembangkan itu karena apa, istilahnya yang pertama berkaitan dengan peternak lokal itu sangat kesulitan untuk mendapatkan dana. Misalnya ada petani yang kepingin banget punya ternak tapi keterbatasan dana. Melalui platform digital itu membuka proyek untuk menarik orang-orang untuk memasukkan investasinya ke peternak tersebut melalui Wahyu Berkah Farm. Nah, itu sih yang kepingin banget saya mau kembangkan. Tetapi memang saya background-nya peternakan dan tidak memiliki kemampuan untuk di wilayah teknologi seperti itu. Jadi mungkin masih menunggu kawan untuk berkolaborasi. Mungkin teman-teman yang dari jurusan mana yang paham berkaitan dengan pembuatan platform digital. Begitu. Dari program Wahyu Berkah Farm tadi yang ingin capai itu, untuk saat ini udah sampai titik mana sih Wahyu Berkah Farm merealisasikannya gitu? Ya, berkaitan dengan itu sistem saham ini sudah berjalan. Kemarin saya membuka saham itu dengan sistem yang biasa itu, tapi sudah berjalan sih, tapi masih dalam hal manual. Misalnya kita mau mengirimkan proposal ke calon investor itu, tapi investor itu harus chat dulu ke kita, baru saya kirimkan istilahnya satu persatu manual. Terus mengirimkan laporan perkembangannya masih manual. Terus istilahnya masih manual gitu, masih manual semuanya. Harapannya kalau sudah punya platform digital seperti itu, sistemnya online dan sebagainya, tanpa kita kerjakan, itu kan sistem yang langsung. Misalnya kita tinggal klik ini, langsung terhubung. Kita minta laporan ini, langsung ada, begitu dan sebagainya. Itu sih harapan ke depannya gitu. Tetapi sampai sekarang ini alhamdulillah istilahnya para investor yang masuk ke dalam Wahyu Berkah Farm itu cukup mengapresiasi atas hal itu, walaupun masih banyak kekurangan dan sebagainya. Itu menjadi catatan untuk ke depan. Begitu. Baik. Apakah selama menjalankan usaha Wahyu Berkah Farm ini mengalami kerugian? Jika ada, bagaimana cara mengatasi kerugian tersebut dan apa motivasinya untuk bangkit dari kerugian? Iya, berkaitan dengan kerugian. Mungkin istilahnya dalam hal usaha gitu, berkaitan dengan kerugian itu sangat dekat sekali gitu. Jadi selama beternak, hal yang paling sering itu adalah karena ini adalah makhluk hidup, kita tidak tahu
berkaitan dengan kapan dicabutnya nyawa dan sebagainya. Memang hal yang paling sering terjadi itu misalnya kematian pada anak sapi, terus padahal tadi malam itu dalam keadaan sehat-sehat saja, tiba-tiba paginya mati begitu dan sebagainya. Itu menjadi hal yang dianggap biasa, tetapi bagaimana ilmu yang kita miliki itu untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti itu. Misalnya yang sebelum dilakukan, istilahnya sebelum saya turun tangan, kan selama 3 tahun belakang itu kan saya terus berada di Malang. Jadi yang tidak terkontrol langsung gitu. Jadi ada beberapa tim lapangan itu tidak memperhatikan pada saat sapi itu melahirkan. Nah, melahirkannya sendirian. Jadi setelah melahirkan tidak diperhatikan sehingga ada induknya mati terus atau anaknya mati. Memang hal-hal yang seperti itu sih yang mengalami kerugian gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk mulai di bulan Maret sampai hari ini untuk kematian dan sebagainya bisa saya tekan karena bisa dikontrol langsung dan sebagainya. Itu sih yang paling penting, itu adalah bagaimana manajemennya dari kita. Kalau untuk motivasi bangkitnya, istilahnya bagaimana mentalnya kita gitu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri ketika istilahnya mengalami hal-hal yang seperti itu, anggap saja itu adalah suatu cobaan. Bagaimana kita harus mengambil sisi positifnya dan mencari apa yang menjadi kesalahannya, kita evaluasi. Kita di tim ada tim pakan, tim kesehatan, terus itu kita evaluasi begitu. Bagaimana sih apa yang kesalahannya, terus bagaimana seharusnya ke depan itu harus bagaimana dan sebagainya. Istilahnya lebih komunikasi aja dengan bersama. Kalau saya sih memanggil orang-orang yang bekerja dengan saya itu adalah bagaimana kerjanya tim. Saya tidak pernah memanggil anak buah atau seperti apa. Pokoknya teman aja, tim gitu, sehingga bisa komunikasinya bagus, kompak dan sebagainya. Kalau boleh tahu Kak, modal pertama Kakak itu berapa ya? Kalau untuk modal sama, kalau untuk ini karena kita juga sama-sama mahasiswa yang masih bergantung kepada orang tua, ya modal awalnya itu adalah ya seadanya aja. Misalnya saya waktu itu orang tua saya punya sapi hanya 10 ekor saja, 10 ekor. Jadi 10 ekor itu yang dimaksimalkan karena ayah saya kan beternaknya itu sistem liar kayak gitu, jadi belum ada manajemen, jadi banyak yang mati, banyak yang hilang dan sebagainya. Kalau modal berkaitan dengan sapi saya nggak bisa hitung ya berkaitan dengan total, tetapi yang perubahan yang saya lakukan pertama itu adalah membangun kandang dengan kapasitas 50 ekor itu sekitar 40 juta habisnya. Jadi itu memang itu biaya tetap yang mungkin dalam jangka 5 tahun ke depan. Ya, bagaimana teman-teman? Kalau gini Bang, kalau untuk alat-alat yang diperlukan atau seperti mesin-mesin kayak kemarin kan katanya baru opening untuk
pemotongannya itu kira-kira Iya. berapa itu pemotongnya? Kalau di alat-alat di kandang sebenarnya banyak sekali berkaitan dengan istilahnya sarana prasarana untuk menunjang daripada produksi begitu. Saya benar-benar memulai dari nol gitu. Istilahnya sumber daya alam yang ada di sana itu hanya misalnya kalau ditinjau dari pakan aja, itu pakan-pakannya itu hanya adalah limbah-limbah pertanian saja, tetapi tidak ada rumput yang seperti apa yang saya lihat di Jawa. Jadi saya harus mengirimkan bibit rumput dari Jawa ke Bima, dan itu sangat besar biaya pengirimannya gitu. Jadi saya meminta bantuan teman-teman yang ada di Jawa untuk mengirimkan bibit rumput, sampai bibit rumput pun, terus alat untuk pemotong rumputnya itu harus saya datangkan dari Jombang, terus mesin penggiling dagingnya itu saya harus datangkan dari Surabaya. Hal-hal yang semacam itu memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kalau disuruh totalin, belum siap gitu, karena sangat instrumennya sangat banyak sekali gitu. Tapi tidak sekaligus gitu, karena modal kami juga pun terbatas. Istilahnya ada keuntungan dari ini, saya langsung realisasikan untuk hal ini, karena step by step. Ketika saya fokus di breeding juga harus memperhatikan ini dan itu, karena biaya istilahnya untuk manajemen kesehatannya, obat-obatnya juga pun saya harus datangkan dari Jawa juga, dari Surabaya atau enggak dari Malang gitu. Begitu, Andri. Kak, maaf, kalau boleh tahu Ya. berapa omset yang dihasilkan pada setiap bulannya, Kak? Di Wahyu Berkah Farm itu per periode. Kalau bulan, kalau untuk bulan sih belum ini karena yang berjalan secara bulanan itu hanya ini pemotongan itu. Kalau pemotongan, kalau untuk pemotongan itu belum berjalan sampai 1 bulan, jadi kita belum bisa laporan berkaitan dengan omset. Nah, kalau untuk per periode mungkin di angka tahun kemarin tahun ini di Idul Kurban, di Idul Adha kemarin itu kita mungkin di angka 400 juta gitu berkaitan dengan omsetnya. Itu di di penggemukan ya, di penggemukan. Pertanyaan terakhir nih Kak, semisal di usaha kakak ini ada yang ingin berinvestasi. Nah, apa sih alasan kita itu harus berinvestasi ke usaha kakak ini? Gitu. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan itu sudah ada di kita sebelum menginformasikan bahwa Wahyu Berkah Farm ini dalam periode ini itu membuka investasi untuk penggemukan di periode misalkan Januari sampai dengan Mei. Nah, di dalam informasi itu terdapat proposal penggemukan biasanya. Nah, proposal itu di dalamnya itu adalah berkaitan dengan keuntungan, terus kenapa harus memilih Wahyu Berkah Farm, terus istilahnya kelebihan dan sebagainya. Nah, sebentar saya sambil membuka ini biar istilahnya detail. Coba tadi saya menggunakan
laptop sebenarnya bisa saya share ke teman-teman. Mungkin saya share setelah ini juga boleh berkaitan dengan proposal yang pernah saya buat. Nah, berkaitan dengan kelebihan investasi untuk istilahnya menarik para investor untuk mau menanamkan sahamnya ke Wahyu Berkah Farm itu, hal yang paling pertama yang saya tekankan itu adalah transparansi. Bagaimana transparansi itu harus ada di pihak misalnya pihak pertamanya saya sebagai di Wahyu Berkah Farm, dan pihak keduanya itu pemilik modal. Bagaimana pihak satu dan pihak kedua ini benar-benar transparansi berkaitan dengan penggunaan anggarannya, terus data perkembangannya. Nah, di Wahyu Berkah Farm ini setiap tanggal 10 di setiap bulannya itu wajib mengirimkan laporan berkaitan dengan data perkembangannya. Jadi data perkembangan ini bisa dijadikan sebagai pemilik modal itu mengetahui kondisi ternaknya bagaimana, terus peningkatannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Di Wahyu Berkah Farm lengkap berkaitan dengan laporan perkembangannya itu. Terus yang kedua, aman, mudah, dan berkah. Tentu dengan saya sebagai istilahnya prinsip aman, mudah, dan berkah ini, kalau sistemnya di Wahyu Berkah Farm berkaitan dengan pembagian keuntungannya itu ini 40 untuk pemilik modal, 50-40nya untuk Wahyu Berkah Farm, 10%-nya untuk Allah gitu. Jadi 10% itu di luar daripada zakat, karena setiap kegiatan istilahnya yang saya yakini bahwa harus libatkan Allah di dalam setiap kegiatannya gitu. Berkaitan dengan ketiga itu adalah berkaitan dengan keuntungan karena prospeknya sangat tinggi di bidang penggemukan dan pengembangbiakan. Keuntungannya itu kalau sistemnya ROI, Return of Investment, itu di angka 13% sampai 16%. Nah, jarang sekali para orang yang sistem saham seperti itu tuh menggunakan 13% sampai 16%. Nah, kan ada penjelasannya kenapa kok Wahyu Berkah Farm berani untuk mengambil ROI-nya sebesar itu gitu. Itu sih berkaitan dengan bagaimana kita meyakinkan para investor itu untuk istilahnya tidak was-was gitu untuk menanamkan sahamnya ke Wahyu Berkah Farm. Nah, untuk memperkuat itu juga kita harus punya mitigasi resiko Wahyu Berkah Farm. Nah, mitigasi resiko ini bagaimana untuk meminimalisir angka kegagalan, terus istilahnya bagaimana manajemen resiko yang terjadi gitu. Ada istilahnya kita punya tim yang ahli, terus bibit yang berkualitas, pendampingan secara berkala gitu. Jadi terus perjanjian yang legal, terus secara kedudukan hukum juga kuat dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana itu tadi kembali lagi supaya investor itu bisa yakin dan percaya kepada kita gitu. Oke. Sebenarnya saya juga sedang istilahnya sharing ya, sedang mengerjakan proyeknya Provinsi NTB, bagaimana kayak integrated farming. Jadi bagaimana mengintegrasikan perikanan, kehutanan, peternakan, terus pertanian. Jadi itu yang saya sedang kerjakan saat ini. Nah, istilahnya kita beruntung banget masuk ke FVP. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pasti teman-teman bisa memilih menjadi
pegawai negeri sipil mungkinkah nanti sambil menjalankan usaha atau dan sebagainya. Pokoknya jalankan aja deh. Nanti istilahnya ada aja jalannya nanti gitu. Tapi mulai dari sekarang bagaimana saya menjalankan usaha ini itu istilahnya mempersiapkannya itu sejak semester 2 akhir. Saya sering diolokin sama teman-teman, duduk diam di kamar, merancang kayak mimpi gitu. Alhamdulillah ternyata sekarang belum jadi sarjana pun kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin itu saja sih dari saya, tetap semangat. Mungkin ada kurang, saya juga pun masih belajar sama teman-teman, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, Makasih. sama-sama. Mungkin cukup itu tadi yang wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.